Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik minallah azza wa jal. Kita masih diberikan kemudahan untuk tafaqquh fi dinillah, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam pelajaran kita ususu manhajis salafi da'wati ilallah, pondasi-pondasi bagaimana manhaj metode para salaf di dalam mengemban dakwah, ini menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada dalam pembahasan atau bab berkenaan tentang peranan ikhlas dan pentingnya ikhlas dalam berdakwah ilallah secara khusus maupun di dalam peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum. Baik, silahkan dibuka pada halaman 45. Kita sampai pada penjelasan wa min huna fa innal amra jalalun khatir fi dhilli ghiyabil ikhlas fi hayatid da'iyah. Setelah sebelumnya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan penjelasan, yaitu huwallazi salima min ayyakuna li ghairillahi fihi syirkun biwajhin ma bal qad khalusat ubudiyatahu lillahi ta'ala iradatan wa mahabbatan wa tawakkulan wa inabatan wa ihbatan wa khasyatan wa rajaan wa khalusa amaluhu lillahi. Yang mana Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menerangkan tentang hati yang selamat. Qalbun salim adalah hati yang selamat dari kesyirikan, peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun. Hati yang memurnikan ibadah hanya untuk Allah taala. Iradahnya, kehendaknya, rasa cintanya, bertawakal kepada Allah, kembali kepada Allah, ketundukan kepada Allah. Demikian pula rasa takut dan juga mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, amalannya dimurnikan untuk Allah. Maka di sini diterangkan wa min huna, dari sini fa innal amra jalalun khatir. Maka perkara ini adalah perkara yang sangat berbahaya ketika hati itu hilang dari yang namanya keikhlasan. Apa itu yang berbahaya? Fi dhilli ghiyabil ikhlas. Berada di bawah bayang-bayang hilangnya keikhlasan. Hilangnya keikhlasan fi hayatid da'iyah, dalam kehidupan seorang dai ilallah. Haitsu yusbihu da'iyah sa'iyan fil fasadi wal idlal. Ketika seorang dai yang seharusnya dia menyeru kepada Allah, ikhlas karena Allah, dia malah justru menjadi seorang yang berusaha fil fasad, membikin kerusakan, wal idlal, dan membikin kesesatan karena tidak adanya keikhlasan. Idza faqudal ikhlas fi qalbi. Hal itu ketika hilang atau tidak ada keikhlasan di dalam hatinya. Fa innahu in ahabba li hawa. Lihatlah seorang dai ketika hilang keikhlasan, ketika dia mencintai karena hawa nafsunya. Ada maksud, tendensi duniawiyah, ya, sehingga dia mencintai seorang karena dunianya. Wa in abghada li hawa, ketika dia membenci seseorang, kebenciannya itu juga karena hawa nafsu, karena maksud dan tujuan dunia yang ingin dia gapai. Wa in a'ta li hawa, ketika dia memberi karena hawa nafsunya, supaya diekspos, supaya mendapatkan dukungan manusia, supaya nanti mendapatkan kursi dalam suatu kancah politik dan seterusnya. Wa in mana ali hawa, demikian pula ketika dia mencegah dari suatu pemberian, tidak mau memberi atau menahan diri, juga karena hawa nafsunya. Baik. La yandabitu bid-dawabit syar'iyyah, dia tidak memiliki dawabit,
dalam kehidupan dakwahnya ilallah dia tidak memiliki ketentuan-ketentuan, ya, dengan ketentuan-ketentuan syar'iyyah, wala yatarassam al-qawaid mar'iyah, dan dia tidak memiliki rambu-rambu atau pokok-pokok dengan kaidah-kaidah yang dijaga dalam agama ini. Maka fi ghayatihi wa minahu, yakni dalam menggapai tujuannya, wa qasdihi wa marmahu, dalam menggapai maksudnya. Yastadillu bihawah, dia bersandar kepada hawa nafsunya. Jadi dalam menggapai tujuannya, semuanya intinya beralaskan karena hawa nafsunya. La yuwaffaqu li kalimatil haq fi ridha wal ghadab. Maka dia tidak diberikan taufik untuk membela suatu kalimat yang hak di dalam masalah ridha maupun dalam masalah benci. Dalam masalah cinta maupun benci bukan dilandasi karena kalimatul haq, yakni kalimat ikhlas, karena kalimat la ilaha illallah. Orang tersebut atau dai tersebut tidak diberikan taufik kepadanya. Bisababi ma fi qasdihi wa hawahu wa adami ikhlasihi limaulahu. Itu adalah karena apa yang ada dalam niatannya dan hawa nafsunya, dan tidak ada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yushiru ila dzalika al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fi qoulihi. Kembali al-Imam Ibnu Qayyim memberikan isyarah dalam ucapan beliau, walamma kana aktsarun nas innama yatakallamu bil haqqi fi ridahu fa idza ghadiba akhrajahu ghadabuhu ila al-batil. Maka tatkala kebanyakan manusia itu mereka berbicara tentang kebenaran tapi untuk mencari keridhaan manusia. Apabila dia benci, kebenciannya itu mengeluarkan dia dari menuju kepada kebatilan. Ya. Sampai kebenciannya itu bukan karena Allah, bukan dilandasi karena Allah, sehingga kebenciannya pada seseorang menghantarkan dia, ya, mengeluarkan dia dari al-haq menuju kepada kebatilan. Waqad yadkhuluhu ridahu fil batil, dan keridhaannya itu pada seseorang pula memasukkan dia ke dalam kebatilan. Keluar masuk isinya kebatilan. Iya, ridha maupun benci, maka dia mengarah kepada kebatilan karena didasari oleh hawa nafsunya. Wala syakka anna adamal ikhlas yasluku bisahibihi masalikal hawa warrada. Maka tidak diragukan lagi bahwa tidak ada ikhlas dalam hati seseorang, maka pelakunya telah menempuh jalan hawa nafsu dan jalan kebinasaan. Wa yaj'alu sahibahu yataqadda min akhdiyatin katsirah tunasibu maqasidahu wa maramihi wa ta'khudhuhu ba'idan 'anil haqq wa sahatihi. Sehingga akan menjadikan pelakunya, orang yang tidak ikhlas itu, dia memakan dari makanan-makanan yang banyak, makanan-makanan yang batil, yang mencocoki dengan tujuan-tujuannya, mencocoki dengan hawa nafsunya, ya, dan dia akan semakin jauh dari kebenaran dan juga jalan-jalan kebenaran. Waliyadzubillah. Wadzalika li'adami ikhlasi qalbih. Sekali lagi itu karena tidak ada keikhlasan dalam hatinya. Nah, wasabati amrihi, dan tidak ada sikap sabar yang terus-menerus pada perkaranya. Nah, taib. Amma man waqqara fi qalbihi, ya, titik sampai di situ ya. Wa sabat, ya, wasabati amrihi, ya, berhenti sampai di situ kalimatnya seharusnya. Kemudian sebaliknya, amma man waqqara fi qalbihi al-ikhlas, orang yang menetap di dalam hatinya itu keikhlasan fi jami'i maqasidihi wa maramihi, ya, menetap di dalam hatinya keikhlasan dalam semua maksud dan tujuannya, ya, fa innahu yaslimu min ghisyawatil qulub, maka dia akan selamat dari penutup-penutup hati. Jadi hati itu memiliki perkara yang sangat berbahaya, yaitu sesuatu yang bisa membuat hati itu tertutup, membuat hati itu mati. Maka orang tersebut ketika tujuannya adalah ikhlas karena Allah, dia akan selamat dari penutup-penutup hati. Allati lam yuridillahu tadhhiraha,
yang Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan untuk bersihnya penutup tersebut. Artinya bahwa ketika hati seorang itu telah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti menandakan hatinya akan mati, tidak bisa melihat kebenaran. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah mengunci mati hatinya. Ini orang-orang kafir dan juga orang munafik. Waliyadzubillah. Taib. Fatartakisu khina idzin fi mahawizayh waroda. Maka dia akan terjerumus ketika itu dalam hawa nafsu penyimpangan, ya, dan juga kebinasaan. Wa yuwaddihu dzalika Ibnu Qayyim rahimahullah. Kembali Ibnu Qayyim memberikan penjelasan hina qal, ketika beliau mengatakan fal qalbu tahir li kamali hayatihi wa nurihi. Ini faedah yang sangat bagus, ya. Hati yang suci itu adalah karena naam sempurna kehidupannya dan sempurna cahayanya. Wa takhallusihi minal adran wal khaba'ith. Dan hati yang suci itu karena apa? Terbersihkan atau tersucikan dari noda-noda dan kotoran-kotoran, penyakit-penyakit hati. Nah, la yashba'u minal Qur'an. Hati yang bersih itu hati yang tidak pernah merasa kenyang dari Al-Quran. Terus haus dengan Al-Quran, rindu dengan Al-Quran, cinta kepada Al-Quran. Wala yataghadza illa bihaqaiqih. Dia tidak akan memakan kecuali sesuatu yang menjadi haknya, bukan dengan cara yang batil. Wala yatadawa illa biadawiyatihi. Dan dia tidak ingin berobat kecuali dengan obat Al-Quran, petunjuk Al-Quran. Bikhilafil qalbi alladhi lam yutahhirhu Allah ta'ala waliyadzubillah. Berbeda dengan hati yang tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yataghadda minal aghdiyati allati tunasibuhu. Maka itu akan selalu menyantap makanan-makanan yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, entah itu perkara yang haram, tujuannya haram, maka dia akan mendapatkan makanan yang haram. Waliyadzubillah. Lebih lanjut, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menerangkan wa qala rahimahullah kalimatan azimah. Beliau rahimahullah menerangkan sebuah perkataan yang sangat agung, mustaujatan min mishkatil Qur'an wa nabawiyah, yang beliau terinspirasi dari cahaya Al-Quran dan kenabian, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Min annal ikhlas fil amal wa da'wah yahfadul insan min sultanis syaitan. Sesungguhnya ikhlas yang ada pada amalan dan juga dakwah seorang hamba itu akan menjaga manusia, menjaga dia dari kekuasaan syaitan. Ini kaidah yang sangat bagus. Manakala kita mengamalkan hal ini, jadi kunci seseorang itu akan terbebas dari perangkap tipu daya syaitan, dari kekuasaan syaitan. Kuncinya adalah ikhlas. Ya, karena syaitan telah bersumpah, "Fa bi izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin." Sungguh demi kemuliaan-Mu ya Allah, dia bersumpah, aku akan gelincirkan manusia semuanya. Ya, kecuali hamba-hamba-Mu yang ikhlas. Dia sudah angkat tangan. Dan ini adalah kunci yang harus kita pelajari, yang harus kita miliki adalah ikhlas. Dan beliau rahimahullah mengatakan fat-tauhid wa tawakkul wal ikhlas yamna'u sultanu. Tauhid seorang hamba, tawakal seorang hamba kepada Allah, ikhlasnya seorang hamba kepada Allah, itu akan bisa menghalangi, mencegah dari kekuasaan syaitan. Subhanallah. Baik. Kemudian selanjutnya wa mimma yajibu ala du'atil Islam, termasuk perkara yang wajib bagi seorang dai Islam, al-ilmu bi annahu la nusrata lahum illa bil ikhlas. Dia harus mengetahui bahwasanya tidak ada pertolongan. Allah tidak akan menolong bagi para dai kecuali dengan ikhlas. Wala izzata lil ummah, tidak ada kemuliaan, kejayaan bagi umat Islam ini illa bi ikhlasiha wa sulukiha sirat rabbiha, melainkan dengan mengikhlaskan agamanya, menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala, ini sirat rabbiha, jalannya Rabbnya. Wa hubbiha sunnatan nabiha, dan dia harus mencintai sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam.
Faqad ja'alallahu al-ikhlasa sababan fil quwwah 'ala al-'ada minal kufar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ikhlas ini sebab kekuatan. Allah berikan kekuatan menghadapi musuh-musuh orang-orang kafir. Wasababan mujiban linusrati dinih, merupakan sebab yang mengharuskan dengannya datangnya pertolongan dalam agamanya, wa izzatal muslimin, dan juga kemuliaan kaum muslimin. Kuncinya adalah ada pada ikhlas. Subhanallah, Masya Allah, luar biasa kekuatan ikhlas. Manakala ingin agama kita baik, selamat dari tipu daya syaitan, ya, selamat sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjaga ikhlas. Ya. Satu kata yang mudah untuk diucapkan, satu kata yang banyak manusia sering mengucapkan, akan tetapi begitu sulit. Makanya para ulama mengatakan tidak ada sesuatu yang paling berat di dunia ini illal ikhlas, kecuali ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian selanjutnya yaqulu Syekh Al-Alamah Asy-Syinkiti rahimahullah. Syekh Al-Alamah Asy-Syinkiti, yakni apa namanya? Salah satu ulama yang pernah kita sebutkan, ulama ahli tafsir dari negeri Afrika, Mauritania, dan beliau Masya Allah adalah guru dari Syekh Sa'di rahimahullah. Beliau memiliki tafsir yang sangat terkenal, yakni Adwaul Bayan. Dan juga beliau adalah seorang ahli usul. Di antara memiliki kitab Mudzakirah fi ilmi al-usul dari Imam Asy-Syinkiti rahimahullah. Yaqulu Syekh Al-Alamah Asy-Syinkiti rahimahullah atau Asy-Syankiti, ya. Fabayyana annahu in alima min qulubi ibadihi al-ikhlas. Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan, jika Allah melihat, Allah mengetahui dari hati-hati hambanya itu ikhlas. Ada dalam hati hambanya itu ikhlas. Dan Allah Maha tahu. Kama yang bagi, yaitu ikhlas yang seharusnya yang diinginkan oleh Allah. Kana min nataiji dzalika al-ikhlas, maka termasuk buah hasil yang digapai dari keikhlasan itu adalah ayyak haru. Iya, mereka akan mampu menguasai musuh-musuhnya, akan Allah berikan kemenangan. Wa yaghlibu man huwa aqwa minhum. Bahkan kaum muslimin bisa mengalahkan orang yang lebih kuat dibandingkan mereka. Lihatlah para sahabat. Jumlah yang mustahil, yang kecil, sedikit. Tapi dibandingkan kekuatan musuh adidaya yang sangat luar biasa. Secara hitung-hitungan, kekuatan sangat berbeda, sangat jauh. Akan tetapi, dengan kekuatan tauhid, ikhlas, Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan sehingga mereka mampu mengalahkan orang yang jauh lebih kuat. Walidza lamma alima jalla wa ala min ahli bai'atir ridwan al-ikhlas. Oleh karena ini, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengetahui dari para sahabat yang berada dalam bai'atur ridwan, dan ini keutamaan bagi sahabat-sahabat yang ada dalam bai'atur ridwan, Allah mengetahui keikhlasan mereka. Kama yang bagi wa nawwahu bi ikhlasihim, dan mereka meniatkan dengan keikhlasannya. Ya, biqaulihi, Allah berfirman, fa'alima ma fi qulubihim. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati mereka. Demikian pula Allah, ingatlah bahwa Allah itu Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Maka hendaklah kita jaga keikhlasan kita dalam apapun, dalam ibadah apapun. Iya. Bayyana anna min nataijil ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa termasuk buah dari keikhlasan annahu ta'ala yaj'aluhum qadirina ala man lam yakdiru alaihi. Allah menjadikan mereka itu mampu untuk melakukan sesuatu yang secara hitung-hitungan mereka tidak mampu. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ukhra lam takdiru 'alaiha qad akhatallahu biha. Dan kemenangan atas negeri yang lainnya. Para sahabat dimenangkan atas negeri yang lainnya, Romawi, Persia, dan yang lainnya sampai ke belahan Eropa. Ya. Cordoba, Spanyol, dan seterusnya. Kemenangan atas negeri yang lain, lam takdiru. Ya. Yang mana kalian tidak bisa memperkirakannya.
tidak bisa memperkirakan bahwa akan bisa menang atas musuh-musuhnya. Tetapi qad akhatallahu biha, Allah Subhanahu wa taala menentukannya, ya, dengannya. Fasarraha bi annahum ghairu qadirina 'alaiha. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menerangkan dengan sharih, dengan gamblang bahwa sebenarnya secara hitung-hitungan mereka para sahabat itu tidak mampu secara kekuatan. Secara kekuatan asal. Iya. Wa annahu ahata biha. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala kemudian yang menentukan kemenangan itu. Yang menentukan bisa menguasai. Wa ja'alaha ghanimatan lahum, dan Allah menjadikan untuk mereka kemenangan sehingga mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang untuk mereka. Kapan itu? Lamma alima min ikhlasihim. Tatkala ternyata Allah melihat dalam hati-hati mereka itu ada keikhlasan, tumbuh suatu keikhlasan yang sangat luar biasa. Maka ini patut untuk menjadi pelajaran bagi kita. Sebagai seorang penuntut ilmu, ketika kita menghadapi suatu kesulitan, bahkan mungkin kita merasa mustahil untuk bisa mempelajari agama, merasa sulit belajar bahasa Arab dan seterusnya, merasa sulit memahami kalamnya para ulama, maka dengan ikhlas, kejujuran kita, niatan kita, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dengannya Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita kebaikan-kebaikan. Kita difahamkan dengan agama Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan tanda kebaikan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia dengan ikhlas. Pertolongan Allah adalah dekat. Kemudian selanjutnya, wa khulasatul qaul, kesimpulan dari perkara ini, anna da'wata ilallahi lan ta'tiya thimaraha fid dunya wal akhirah hatta tahlusa min syawaibir riya was sum'ah wal bid'ah al mukhalifah. Kesimpulannya bahwasanya berdakwah ilallah itu tidak akan mendatangkan buah yang indah, buah yang manis, baik di dunia maupun di akhirat, sampai seseorang itu mengikhlaskan, memurnikan niatannya dari kotoran-kotoran riya, ingin dilihat, dari sum'ah, ingin didengar, dari perkara-perkara bid'ah, perkara baru yang diada-adakan, yang menyimpang. Kemudian yaqulu Al-Qurtubi rahimahullah, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, inda qaulihi ta'ala, ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Iya. Lihatlah, di dalam ayat ini terdapat perintah untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah, yaitu ikhlas. Kata beliau rahimahullah, fal ayatu aslun fi khulusil a'mali lillahi ta'ala. Maka ayat ini merupakan pondasi dasar di dalam memurnikan seluruh amalan hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Wa tasfiyatiha, dan merupakan pondasi untuk membersihkan, mensucikan min syawaibir riya, dari kotoran-kotoran riya. Dan riya merupakan syirik, bagian dari kesyirikan, yakni syirik kecil. Tapi itu juga berbahaya, dan itu dianggap kotoran yang bisa merusak hati kita. Wa ghairihi, dan juga penyakit-penyakit yang lainnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang ingin mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, berjumpa dengan Allah dalam keadaan selamat, falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal amalan yang saleh. Dan amalan saleh itu ketika ikhlas dan harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Amalan yang mencontoh Rasul. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan dia tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Allah dengan seseorang pun. Dia mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah. Walid dakwah, dan untuk dakwah, uswatun hasanah fi anbiya'illah wa rusulihi. Di dalam dunia dakwah ini telah ada teladan yang baik pada nabi-nabi Allah dan Rasulnya. Wa man tabi'ahum ala nahjin nubuwah, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka di atas manhaj, di atas metodenya para nabi dan para rasul. La yabtaguna bidakwatihim illa dini rabbihim illa wajhahul karim. Yang mereka tidak mencari dengan dakwah mereka itu menyeru kepada agama Rabbnya, melainkan hanya mencari wajahnya Allah yang mulia, pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa fadlahul azim, dan keutamaan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa Nuh alaihi salam. Lihatlah Nabi Nuh, rasul yang pertama. Yu'linuha fi qaumihi fayaqul, mengumumkan kepada kaumnya seraya mengatakan kama hakallahu anhu, sebagaimana Allah menceritakan dalam Al-Qur'an, wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa 'ala Allah, wahai kaumku, aku tidak akan meminta kepada kalian harta. Sungguhnya balasanku, ganjaranku itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika Hud alaihi salam, demikian pula Nabi Hud alaihi salam. Beliau mengatakan, ya qaumi la as'alukum alaihi ajra. Wahai kaumku, aku tidak meminta kepada kalian upah, in ajriya illa 'ala alladzi fatarani. Upahku ada pada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakanku. Iya. Wa huwa nabiyur rahmah. Demikian pula nabi yang mulia, atau ayat yang sebelumnya tadi, in ajriya illa 'ala alladzi fatarani. Taib. Kemudian nabi yang memiliki sifat rahmat, siapa itu? Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yu'linuha fi qaumihi, beliau juga mengumumkan kepada kaumnya, la as'alukum alaihi ajra. Saya tidak meminta kepada kalian upah, illal mawaddah fil qurba, kecuali hanya menginginkan adanya kasih sayang, ya, di dalam kekerabatan, di dalam kekeluargaan. Subhanallah, dakwah beliau adalah untuk menjalin kasih sayang, kekeluargaan, menyatukan bangsa Arab, menyatukan kaum Quraisy ketika itu di atas ketaatan kepada Allah, di atas tauhid, agar mereka berkasih sayang dengan tauhid. Maka inilah kekuatan ikhlas yang sangat luar biasa yang harus dimiliki oleh seorang dai ilallahi ta'ala. Barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan kepada kita untuk mengikhlaskan niatan-niatan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Allah ta'ala bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.